Oke, kembali lagi di Ekonometrika pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini pembacaan soalnya terkait distribusi probabilitas, yang mana yang kita pelajari itu ada tiga ya, binomial, Hipper, dan Poisson. Nah, langsung saja ke soal yang pertama terkait distribusi binomial. Ini kita tulis datanya terlebih dahulu. Ini yang diketahui pertama ada N ya, kita cari N. Ya ini, yaitu 15 ya. Karena setiap hari itu ada 15 buah yang dikirim. Kemudian R-nya ada dua dalam kasus ini. Yang pertama 15 dan yang kedua itu 13. Kita tulis begini aja ya. 15 kemudian R2-nya 13. Oke, kemudian ada probabilitas. Nah, buah yang dikirim 90%-nya diterima. Nah, ini adalah probabilitas diterima. 90% atau kalau didesimalkan 0,9. Kemudian ada Q, probabilitas gagal. Nah, itu dapat dicari dari 1 min P. P-nya 0,9. Oke, maaf. 1 min P. Oke, kita sudah dapat data-datanya. Sekarang tinggal kita mulai kerjakan. Pertama, kita akan memasukkan angka-angka ini sesuai dengan rumus binomial. Oke, ini yang pertama adalah faktorialnya n faktorial ya, yang atas ini, yaitu 15. Kemudian per R faktorial. R itu adalah, nah untuk soal yang A ini R-nya adalah 15. Ya ini ya, 15. Kemudian dikali faktorial dari N min R. N-nya 15 dikurangi R1 15. Oke. Kira-kira seperti ini. Itu kan ketemu 1. Nah, selanjutnya untuk yang P pangkat R kali Q pangkat N min R. Nah, ini langsung saja kita kalikan ya. Dikali dengan P pangkat R, P-nya ada 0,9 pangkat R 15. Kemudian dikali lagi dengan Q. Q-nya 0,1 pangkat N min R. N-nya 15, R-nya juga 15, maka ini pangkat 0. Nah, dan hasilnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan penghitungan binomial ini ya dengan rumus yang ada di Excel. Nah, rumusnya binom petik distribusi binomial, bukan binomo. Oke, kita masukkan angka-angkanya ini adalah number S sampai 15, kemudian percobaannya juga 15. Lalu probabilitasnya adalah 0,9 ya, probabilitas berhasil. Nah, kumulatif ini kita pakai yang false. Kenapa kok pakai yang false? Karena true itu untuk misalkan berapa peluang kurang dari 15 buah diterima atau berapa peluang lebih dari 15 buah diterima. Nah, itu pakai yang true. Kalau yang tepat 15 itu pakai yang false. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu
200. Kita buat ini aja. Kita buat persen aja ya. Oke. Kita persenkan sebesar 1%. Oke, kita akan lanjut ke soal yang B. Nah, kita kopas aja rumusnya dari sini. Jadi tinggal diganti angkanya. Oke. Kalau yang ini N faktorialnya tetap 15, kemudian R-nya yang berubah, ini R-nya 13. Dan juga ini juga yang N min R juga harus diganti 13. Oke. Ketemu 105. Kemudian sama seperti yang awal tadi kita kalikan. Kita copy aja biar cepat ya. Oke, kita ganti angkanya menjadi yang perlu diperhatikan ini juga harus dirubah ya, karena P pangkat R, R-nya berubah dari 15 kita jadi 13 sekarang. Dan yang ini juga berubah, N min R-nya sekarang jadi 2, dari 15 min 13. Nah, kita persenkan. Oke. Kemudian kita coba pakai rumus yang cepat ya. Ini bukan cara kuno. Number S, sampel. Sampelnya kali ini 13, kemudian percobaannya 15. Probability-nya 0,9. Sini false. Ini udah S kalau pakai ini gampang sih. Oke, hasilnya sama. Oke. Untuk binomial saya kira sudah ya. Dan ini masih bisa lah pahami ya. Oke, kalau yang tertinggal kita lanjut ke hipergeometri. Oke, kita cari dulu diketahui data-datanya ya. Oke, kita lihat ini ada rumusnya, kemudian ini notasinya. Nah, ada 33 perusahaan di BI. Nah, dari 33 ini adalah populasi atau N besar ya. Ketiga, kemudian ada apa lagi ini jumlah sukses dalam populasi. Nah, dilanjutkan akan memberikan dividen, 20 diantaranya akan membagikan dividen. Nah, ini yang sukses ya, membagikan dividen gitu maksudnya. Oke, S besar itu sejumlah 20, kemudian BPEPAM sebagai pengawas pasar akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Nah, ini baru N kecil atau sampel. Sampelnya akan diambil dari 10 perusahaan saja. Kemudian, 5 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut, 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Nah, ini adalah, yang 5 ini adalah jumlah sukses yang menjadi perhatian. Atau R ya. R-nya adalah 5. Oke, kemudian kita akan menghitung nilainya dari distribusi hipergeometrik ini. Rumusnya menggunakan kombinasi ya. Jadi C di sini adalah kombinasi. Nah, ini ada SCR.
Ini ada rumus Excel-nya juga, yaitu compute. Numbernya adalah 33, kemudian number chosen itu 5. Mohon maaf. S-nya adalah 20, kemudian number chosen-nya adalah 5. Seperti di sini ya, ini S, R. Maka kita pakai S-nya 20, dan R-nya 5. Kemudian, oke, ini dikali, kita kasih kurung dulu, tidak lepas. Oke, ada kombinasi lagi. Ini yang pertama adalah N besar min S. N besarnya adalah 33, dikurangi S, 20. Di 13. Kemudian yang kedua, ini adalah N kecil min R. N kecilnya 10, R-nya 5. Jadi 10 dikurangi 5 adalah 5. Oke, sudah. Kemudian tinggal kita bagi dengan yang bawah ini. Kombin N besar, 33. Berjusen 10. Oke, ketemu. Nah, ini juga ada cara yang lebih simpel, menggunakan rumus dari Excel. Tinggal kita masukkan ya. Sampel S-nya tadi 5, number sampel 10, kemudian populasinya 33. Oh, mohon maaf, ini yang 20, kemudian number populasi 33. Terus masih sama kayak yang tadi, ini masih pakai false. Dan kita menemukan hasil yang sama. Besar 22%. Jadi probabilitas dari 5 perusahaan yang akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya itu ada 22%. Oke, ini untuk hipergeometrik. Dan kita melangkah ke soal yang terakhir, ada Poisson. Oke, kita akan lanjutkan. Kita baca soal yang terlebih dahulu. Jumlah emiten di BEI Persepit Indonesia ada 100 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEI meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang ke-5 perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Nah, ini kita pakai Poisson. Karena Poisson itu kan harus lebih dari 100 gitu ya. Dengan sampel yang kecil. Oke. Yang pertama kita tulis datanya terlebih dahulu. Oke, di sini ada notasi-notasinya. Pertama ada 100 perusahaan. 100 perusahaan ini adalah M, yang kecil ya. Oke, kemudian ada lagi probabilitas, yaitu 0,1. Lalu ada X ini adalah jumlah nilai sukses, X besar 5. Nah, di sini ada mu, pas saja ke sini. Nah, mu-nya adalah di sini tertulis N kali P. Itu berarti sama dengan 100 dikali probabilitas. Nah, hasilnya adalah 10. Oke,
dari rumus ini kita nanti yang data-data yang kita butuhkan sudah ada dari yang mu pangkat x, kemudian e ini adalah konstan 2,71828. Oh iya, ini pangkat minus mu, kita cari sekalian. Oke, sekarang kita akan jawab. Pertama, mu adalah 10, pangkat x, x-nya 5. Sorry, ini dikali. Pangkat 5. Seperti ini. Kemudian dikali dengan konstantanya ya. 2,71828 pangkat yang minus mu, yaitu minus 10. Sudah dari situ, kemudian dibagi dengan X besar, faktorial. Jangan lupa, ini ada faktorialnya. Faktorial dari, terus saja 5. Oke. Nah, ketemu hasilnya seperti itu. Sekarang kita akan juga mencobanya menggunakan rumus dari X. Ada Poisson. Tanyakan pertama adalah X, nilai X-nya adalah 5. Min ini adalah mu, minus 10. Nah, kita pakai yang plus lagi. Oke, hasilnya sama. Kita persenkan. Jadikan persen ini jadi 4% probabilitasnya. Maka peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen itu adalah 4%. Oke, mungkin cukup itu aja dari ekonometrika pertemuan ketiga ini. Semoga dapat dipahami dan dapat diikuti. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.